Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jumpa lagi dengan materi kita yaitu jenis penelitian dan model-model penelitian tindakan kelas. Nah, kita lihat penelitian tindakan kelas. Ini merupakan pembahasan pada bab 3 kalau deskripsi itu, yaitu yang dikenal dengan metode penelitian. Metode penelitian secara singkat disebut sebagai deskripsi dari proses penelitian. Sehingga diharapkan nantinya peneliti dapat menguraikan dan menuliskan langkah-langkahnya secara tepat dan jelas. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang metodologi kualitatif, kuantitatif, dan bagaimana cara membedakannya. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis PTK. Komponen metodologi penelitian tindakan kelas itu ada 6 komponen yang harus ada dalam metode penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua setting penelitian, yang ketiga adalah prosedur siklus penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, dan yang kelima analisis data, terakhir ada indikator keberhasilan. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama itu jenis penelitian. Nah, dalam metode penelitian kita perlu memberitahu pembaca bahwa jenis penelitian kita adalah PTK. Kemudian, pilih dan cantumkan salah satu dari model PTK yang akan digunakan dalam melaksanakan PTK kita. Selain model Kurt-Lewin, ada 4 model PTK yang dapat dipilih dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu adalah Chemist and McTaggart, yang kedua Ebut, yang ketiga Elliot, dan yang keempat adalah McKernan. Jadi ada sekitar 5 pilihan untuk model penelitian tindakan kelas. Nah, sekarang kita akan lihat model PTK dari Kurt-Lewin. Nah, menurut Kurt-Lewin, penelitian tindakan kelas itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, perencanaan. Setelah kita merencanakan, perencanaan di sini terkait tentang apa yang ingin kita rencanakan untuk pembelajaran dan apa yang ingin tujuan dari pembelajaran yang kita capai. Biasanya perencanaan itu yang harus kita siapkan terdiri dari RPP. Kemudian setelah ada RPP ada skenario pembelajaran. Nah, setelah ini rampung kemudian yang ketiga ada soal untuk evaluasi pembelajaran. Nah, ini pada tahap perencanaan. Nah, setelah perencanaan selesai, kita lanjut pada tindakan. Tindakan ini adalah proses menjalankan rencana yang sudah kita buat, seperti proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar, setelah proses belajar mengajar, kita ada yang namanya observasi. Observasi biasa ada yang dilakukan dengan biasanya melihat guru mengobservasi berdasarkan dengan soal atau aktivitas belajar. Nah, berikutnya ada yang namanya refleksi. Refleksi di sini adalah melihat kembali bagaimana proses belajar mengajar dan apakah tujuan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Jika belum tercapai, apa yang harus diperbaiki untuk mencapai proses tersebut. Dan untuk selanjutnya jika belum tercapai dilakukan perencanaan kembali. Nah, jadi menurut Kurt-Lewin ada 4 yang tahapan dari PTK yang harus dilalui: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Ini akan berulang terus, dikatakan satu proses pengulangan, dikatakan satu siklus.
tidak berbeda jauh dari modelnya Krug-Lewin. Model Chemis and McTaggart juga ada 4 tahapan tegas pada satu siklus PTK yang terdiri dari plan. Di sini juga merupakan perencanaan. Ini plan. Kemudian ada yang namanya action, observasi, kemudian refleksi. Lalu kembali lagi ke plan, action, observasi, observer, dan reflect. Nah, ini dari model Chemis and Taggart. Nah, bentuk skema pelaksanaan siklusnya berbentuk spiral. Nah, seperti ini siklusnya. Jadi, siklusnya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian observasi, refleksi, kembali lagi ke perencanaan, observasi, dan refleksi. Nah, jadi tidak berbeda jauh ya dengan punyanya si Krug-Lewin tadi. Nah, kita lanjut PTK menurut Ebut. Menurut David Ebut, PTK adalah suatu studi yang sistematis dari praktek-praktek pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Jadi, di dalam PTK menurut Ebut, peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek yang nyata pada suatu situasi. Nah, di sini penelitian tindakan dimulai dari suatu ide umum yang kemudian diamati, sehingga kemudian disusun perencanaan untuk melakukan tindakan yang pertama. Saat dan setelah melakukan tindakan satu, ini dilakukan monitoring dan pengamatan untuk melihat bagaimana hasil dari tindakan tersebut terhadap pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan. Setelah itu, penelitian tindakan akan berlanjut kembali pada pelaksanaan tindakan kedua. Tetapi ada 2 kemungkinan untuk tindakan ini. Yang pertama, peneliti dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan satu dengan ide umum yang benar-benar baru. Atau kedua, dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan kedua. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk skema dari PTK Ebut, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi dimulai dari sebuah pemikiran awal. Nah, ini dia dimulai dari pemikiran awal. Nah, kemudian dilakukan recognition, kemudian melaksanakan rencana keseluruhan. Setelah kita melakukan rencana keseluruhan, kemudian pelaksanaan tindakan. Selanjutnya dilakukan pengawasan dan observasi dan pengecekan hasil. Nah, jika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran di awal, maka ada proses untuk perubahan pemikiran. Nah, jadi perubahan di mana di sini seluruh tindakan akan berubah secara keseluruhan. Nah, jadi masuknya kemari perubahan pemikiran. Jadi kemudian ada rencana baru dan pelaksanaan tindakan kedua. Jadi di sini peneliti dapat merubah seluruhnya rencana awalnya untuk pada tindakan pertama dan merubahnya di tindakan kedua. Jadi contohnya misalnya gini,
pada rencana awal tujuan pembelajaran itu misalnya untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, model pembelajaran yang digunakan itu misalnya problem based learning. Tetapi pada prosesnya dan pada hasil pengecekan hasil tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca itu tidak tercapai, sehingga peneliti melakukan perubahan. Nah, merubah seluruh rancangannya sehingga ia menggunakan rancangan baru. Misalnya rancangan itu adalah model pembelajarannya diganti, mengganti dengan discovery learning. Nah, jadi terjadi perubahan yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Atau pilihan yang kedua, setelah tadi melakukan pengecekan, dilakukan revisi pada proses pembelajarannya atau pada instrumen pembelajarannya, seperti misalnya LKS-nya kah yang diperbaiki. Kemudian setelah direvisi, kemudian dilaksanakan revisi perencanaan. Setelah direvisi perencanaan, baru dilanjutkan pada tahapan tindakan kedua. Nah, jadi ini pilihannya ada dua. Melakukan pada tindakan kedua itu boleh merubah seluruh rencana atau memperbaiki rencana. Oke, kita lanjut dengan model Elliott. Model PTK menurut Elliott ini walaupun digambarkan dengan diagram alir atau bagan yang berurutan besar dan rinci, akan tetapi model ini sebenarnya justru sangat mudah untuk dipahami. Walaupun nggak sederhana punyanya Lewin ya. Sebagaimana dengan model PTK lainnya, model PTK yang diajukan oleh Elliott juga terdiri atas siklus-siklus yang pada dasarnya adalah pengulangan siklus sebelumnya. Siklus PTK yang pertama selalu dimulai dengan identifikasi awal untuk mencari gagasan dalam upaya perbaikan pelaksanaan pembelajaran bagi guru peneliti. Nah, kita lihat sekarang bagan dari PTK menurut Elliott. Nah, ini dia bagannya. Tahap yang awal itu adalah identifikasi masalah. Jadi di sini kita mengidentifikasi masalah apa yang terjadi di lapangan. Kemudian kita memeriksa lapangan. Untuk selanjutnya kita melakukan perencanaan. Perencanaan yang dilakukan di sini langsung menggunakan tiga tindakan. Jadi langsung kita merencanakan 3 langkah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita melaksanakan pembelajaran yang pertama atau tindakan yang pertama. Setelah kita laksanakan, kemudian kita melakukan observasi. Untuk selanjutnya akan diadakan refleksi. Ini dikatakan sebagai siklus 1 pada model PTK menurut Elliott. Nah, hasil dari refleksi tersebut akan dilakukan revisi perencanaan. Jadi rencana yang untuk tindakan yang kedua tadi direvisi ulang, dilakukan penambahan atau perbaikan. Selanjutnya dilaksanakan dengan plan yang baru. Kemudian dilaksanakan. Selanjutnya observasi, dan ini dikatakan sebagai siklus kedua. Nah, hingga siklus 3 berakhir. Nah, ini menurut PTK menurut si Elliott. Nah, berikutnya kita lihat PTK menurut MC Karnen. Nah, di sini pada model PTK ini kita dapat melihat bahwa permulaan siklus 1 dimulai dari adanya siklus atau masalah, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan perbaikan. Setelah guru peneliti menyadari bahwa adanya kebutuhan untuk memperbaiki tindakan ini berdasarkan situasi yang dilihatnya secara nyata, maka
mulailah proses perumusan masalah. Selanjutnya dilakukan need assessment atau asesmen yang ditunjukkan untuk menemukan apa sebenarnya kebutuhan yang harus dipenuhi agar situasi menjadi yang tadinya menjadi masalah dapat dipecahkan. Berdasarkan penelusuran berbagai literatur dan kepustakaan atau berbekal pengetahuan yang dimiliki oleh guru peneliti, maka diperoleh suatu hipotesis ide awal yang kemudian dikembangkan dalam bentuk rencana pembelajaran untuk perbaikan situasi tersebut. Setelah perencanaan dilakukan, implementasi perubahan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah disusun secara seksama. Jika tindakan sudah dilakukan, maka kemudian dilakukan lagi tahapan berikutnya yang merupakan tahapan akhir pada siklus 1, yaitu evaluasi tindakan yang sudah diimplementasikan tadi. Nah, ini merupakan skema dari PTK menurut Kiernan tadi. Jadi, tahap awal yang harus dilakukan adalah yang pertama itu adalah definisi masalah. Jadi kita harus mendefinisikan masalah secara jelas. Setelah kita melakukan definisi masalah, selanjutnya kita mengecek asesmen kebutuhan. Apakah masalah tersebut kita nilai dulu kebutuhannya dan apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya kita di sini juga kita melakukan yang namanya studi literasi, literatur yang ada untuk kita membuat sebuah hipotesis. Nah, hipotesis tersebut selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan rencana tindakan. Nah, setelah rencana tindakan matang, kemudian kita mengimplementasikan atau menerapkan tindakan tersebut. Setelah tindakan tersebut diterapkan, selanjutnya kita mengevaluasi tindakan tersebut. Evaluasi tindakan di sini kita menilai apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Untuk selanjutnya kita mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusan ini yang akan menentukan apa yang harus dilakukan untuk pada siklus yang kedua. Nah, ini siklus yang kedua. Di mana siklus kedua kita mendefinisi ulang masalah, kemudian kita melakukan kembali asesmen kebutuhan, mengambil hipotesis baru, kemudian perencanaan rancangan tindakan kembali dan menerapkan rancangan tindakan tersebut. Untuk selanjutnya kita melakukan evaluasi dan analisis keputusan. Apakah siklus ini berhenti pada siklus kedua saja? Tidak. PTK tidak hanya berhenti pada siklus kedua atau ketiga, tapi kapan berhentinya siklus kedua dan ketiga ini pada PTK itu ketika masalah terselesaikan. Nah, masalah terselesaikan atau data yang kita dapatkan telah jenuh, sehingga jika kita lakukan berulang-ulang tindakan, maka akan dihasilkan hasil yang sama, maka siklus tersebut berhenti di situ. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan dengan saya, Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.